Set, girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nordias Eka Putri dari kelas 10 AKL. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Satu, hardware. Pengertian hardware. Hardware merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Perangkat ini dapat disentuh, misalnya motherboard, prosesor, dan hard disk. Yang pertama, ada input device atau perangkat masukan. Merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer. Misalnya, ada keyboard, mouse, webcam, dan scanner. Selanjutnya ada output device atau perangkat keluaran. Merupakan perangkat pada komputer yang fungsinya untuk menampilkan hasil pemrosesan data, misalnya seperti monitor, printer, dan proyektor. Processing device atau perangkat pemroses. Merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai pusat pengolahan data. Jadi dapat dikatakan perangkat ini adalah otak dari komputer dan sering juga disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Selanjutnya ada storage device atau perangkat penyimpanan. Internal storage, misalnya hard disk. Hard disk umumnya memiliki kapasitas yang lebih besar karena digunakan sebagai media penyimpanan utama pada komputer. Sedangkan untuk media penyimpanan sementara saat melakukan proses pada data, yaitu RAM, Random Access Memory, lalu external storage, yaitu perangkat keras untuk melakukan penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar media penyimpanan utama, misalnya hard disk eksternal, DVD, dan flash disk. Selanjutnya ada software. Pengertian software. Software diartikan juga sebagai perangkat lunak. Jadi perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai instruksi perintah. Jadi software tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Dan dapat dikatakan juga bahwa software digunakan untuk mengontrol perangkat keras. Macam-macam software. Yang pertama, operating system atau sistem operasi. Sistem operasi komputer merupakan program dasar pada komputer yang umumnya berfungsi untuk menghubungkan pengguna dengan hardware. Yang kedua, program aplikasi atau application program. Program aplikasi digunakan untuk membantu pekerja pengguna komputer dalam mengelola berbagai macam data. Pada sebuah komputer, perangkat lunak ini sering disiapkan sesuai dengan selera dan kebutuhan penggunanya.
Yang ketiga, ada utility program atau program tambahan. Merupakan perangkat lunak yang fungsinya untuk menjalankan tugas-tugas tambahan. Disebut juga sebagai program dukungan dan memiliki fungsi tertentu. Misalnya, seperti program yang disediakan oleh sistem operasi seperti data recovery, disk defragmenter, scan saver, dan backup. Yang keempat, programming language. Bahasa pemrograman merupakan bahasa yang dapat digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer dan dapat dikatakan juga sebagai standar bahasa instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Beberapa contoh bahasa pemrograman diantaranya seperti PHP, Java, Python, C, dan Perl. Yang ketiga ada brainware. Pengertian brainware. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Macam-macam brainware. 1. Programmer. Programmer dapat dikatakan juga sebagai orang yang membuat dan bertugas untuk mempersiapkan program yang memang diperlukan pada sistem komputer yang akan digunakan untuk mengolah data. Yang kedua, sistem analis merupakan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pilihan software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya atau perorangan organisasi dan perusahaan. Yang ketiga, administrator merupakan orang yang bertugas mengolah suatu sistem operasi dan juga beberapa program yang sedang berjalan pada sistem komputer. 4. Operator merupakan orang yang memanfaatkan sistem komputer yang telah ada atau dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu saja untuk mengolah data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.